Kenapa Pak Jokowi harus menerima orang-orang yang dia nggak bisa kendalikan dalam pemerintahannya? Kalau rakyat tidak berkehendak, nggak akan mungkin juga Gibran akan dipilih, nggak mungkin juga Bobi akan jadi wali Tuh. kota. Nah, apakah menurut Bung, ya, terlibatnya anak mantu Presiden Jokowi ini memang sesuatu kecelakaan yang nggak boleh lagi terjadi? Atau memang itu proses yang alami saja? Saya kalau bertanya balik, siapa pimpinan politik yang anak keturunannya tidak ada dalam politik? Nggak ada. Nggak ada. Hmm. Loh kenapa begitu giliran Pak Jokowi kita ribut semua? Padahal ini semua sudah menjadi realitas sebelumnya. Jadi menurut saya ini subjektivitas yang berlebihan. Hmm. Jadi ini adalah akumulasi dari kemarahan berkali-kali dan kekalahan berkali-kali mungkin ya dari teman-teman itu yang kemudian menumpahkan ini secara tidak adil kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Dan karena itulah kita mengajak semuanya coba kita duduk agak clear situasinya ini. Saya misalnya tadi soal definisi dinasti saya sudah Ya. bongkar dan saya kritik. Soal mekanisme di Mahkamah Konstitusi, ya soal Pak Anwar misalnya. Anwar Usman jadi ketua MK bukan karena Pak Jokowi. Hmm. Dan dia menjadi ketua MK sebelum menjadi menantu Pak Jokowi. Betul. Dan ini karir dan saya kenal pribadi. Orang ini sebelum dia menjadi hakim di Mahkamah Agung dulu sebelum ke MK, reputasinya jelas, track recordnya jelas gitu. Tapi kan kemudian dikembang-kembangkan seolah-olah dari lahir dia berkarir sudah diniatkan untuk menjadi keluarga Pak Jokowi. Betul. Loh, kita nggak tahu kapan adik Pak Jokowi akan jadi janda kemudian menikah. Ini kayak gini, ini kan kita berlebihan. Lalu kemudian keputusan-keputusan itu, judicial review dan sebagainya. Itu mekanisme. Misalnya soal Kaisang itu. Ada interpretasi terhadap undang-undang yang longgar memutuskan umur itu adalah umur pada saat mendaftar, umur pada saat ditetapkan, umur pada saat diumumkan menang sebelum gugatan, atau umur pada saat dilantik. Iya. Ini ada 4 spektrum. Lalu Mahkamah Agung mengatakan umur saat dilantik. Karena ini kira-kira labil, kira-kira begitu. Loh itu pesanan segala macam. Loh ini ada problem. Semua orang boleh menggugat ketidakjelasan hukum sebab itu merugikan dia. Iya. Sekarang setelah ini jalan lalu kemudian MK sekarang memutuskan. MK yang sama memutuskan yang mengatakan bahwa yang benar itu KPU, yaitu pada saat pendaftaran. Ya sudah kan selesai. Terus kenapa kita nggak bilang, oh alhamdulillah ternyata Pak Jokowi orang baik ya karena mengembalikan. Kenapa waktu itu diputuskan pelantikan kita ribut mengatakan bahwa ini semua direkayasa Pak Jokowi, tapi begitu kembali ke sini kita tidak mengucapkan terima kasih bahwa akhirnya dikembalikan oleh Pak Jokowi. Nah, bias semacam ini yang mesti kita perbaiki ke depan supaya kita jangan mempersonalisasi persoalan negara ini. Harus dilihat sebagai sistem, barulah kita ini bisa maju. Oke. Bung Fahri ini kan termasuk sekarang ini levelnya sudah politisi senior ya kan? Ya. Tentu punya banyak informasi. Artinya matanya nggak hanya 2 kan gitu. Ya. Nah, secara objektif Bung, bisa juga mungkin secara subjektif, kira-kira selama 10 tahun, apa sih yang kurang dari Pak Jokowi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab beliau sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan? Yang objektif gitu loh, Bung. Jadi di mana sih kurangnya Pak Jokowi? Sebenarnya ini bukan kritik saya sekarang, karena saya sebagai pendiri Partai Gelora dan sebagai Wakil Ketua Umum, kita tulis dalam manifesto. Manifesto Bayangkan Gelora, ya. Ini kritik sudah kita tulis dalam manifesto 2018. Sebelum Pak Jokowi mengakhiri periode pertama. Ya. Ada 3 kekurangan kita katakan di situ. Pertama itu adalah kekurangan terhadap kesepakatan terhadap narasi-narasi besar dalam bangsa kita. Tapi saya nggak menganggap ini adalah kesalahan Pak Jokowi, menurut saya. Ada kelompok lain yang mencoba untuk membuat kita galau dengan narasi ini gitu loh. Misalnya, ini ekornya ya. BPIP kemarin mempersoalkan adanya banyak kan isunya kan soal orang pakai jilbab. Ya. Hari gini coba bayangkan tuh. Masih ada masalah soal orang pakai jilbab. Itu dari mana itu? Dari ideologi yang mengatakan bahwa agama itu permasalahan.
ya kan? Agama ini sumber kemunduran dan lain-lain lah, membongkar interpretasi-interpretasi yang sudah selesai. Nah, ini kesalahan pertama dan menurut saya di bawah Pak Jokowi terjadi ini, tapi saya menganggap ini bukan inisiatif presiden. Makanya kenapa sekarang nih saya ngotot supaya presidensialisme dimurnikan, supaya elemen-elemen menyusup seperti ini yang subversi terhadap kehendak presiden ini harus dihentikan. Nah, karena itulah solidkan interpretasi kita bahwa negara kesatuan kita sudah selesai, naskah-naskah dasar kita, proklamasi, undang-undang dasar, Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain sudah selesai. Ini jangan diributkan lagi. Karena kalau ini diributkan kita nanti susah. Nah, itu yang terjadi, terutama pada periode pertama gitu. Dan itu menjadi sumber dari kekacauan lain. Yang kedua, ya memang ada problem pada presidensialisme. Kenapa Pak Jokowi harus menerima orang-orang yang dia nggak bisa kendalikan dalam pemerintahannya? Contohnya apa, Bung? Saya paling ngotot ya. Bahkan saya bisa bilang, KPK sebagai elemen yang waktu itu saya kritik karena tidak loyal kepada presiden, menurut saya tidak boleh. Ini namanya presidensialisme dan ini bukan presidensialisme federal. Ini adalah presidensialisme negara kesatuan. Rakyat cuma milih satu kepala eksekutif untuk mengontrol semuanya. Dan tidak ada kepala daerah karena ini bukan federasi. Kepala daerah itu diberikan kekuasaan dari kewenangan presiden. Itu adalah delegasi. Yang dipilih yang punya power itu cuma presiden. Tapi kenapa ada lembaga lain yang nggak bisa dikontrol presiden? Tiba-tiba menterinya ditangkap, dia nggak tahu. Siapa yang menggerakkan orang-orang ini? Tiba-tiba ada operasi intelijen kepada partai, kepada menteri, kepada pejabat-pejabat di sekitar presiden yang presiden nggak tahu. Loh ini nggak boleh Pak. Presidensialisme itu solid. Makanya saya bilang menteri-menteri yang akan datang nggak boleh, bukan milik partai Pak. Menteri-menteri itu milik presiden. Ini bukan parlementer. Kalau Anda parlementer, Anda datang bawa kursi, Anda datang bawa menteri, itu punya Anda. Anda berdebat sebagai mitra dari Perdana Menteri. Anda bisa cabut dukungan dari Perdana Menteri, kekuasaannya jatuh, Anda bentuk kekuasaan baru. Itu parlementer. Ini presidensialisme. Nah yang ketiga, ya setelah kekacauan sistem ini, dan itu dialami oleh Pak Jokowi, beliau sering komplain juga bahwa ada menteri-menteri yang lebih loyal dengan ketua umumnya daripada dia. Nggak boleh lagi, Pak. Ini presidensialisme. Nah yang ketiga adalah ya tentang orang-orang. Itu tadi. Orang-orang itu tidak sepenuhnya diutus untuk loyal kepada presiden. Ada orang-orang yang diutus loyalnya kepada ketua umum partai. Itu tidak boleh. Atau loyalnya kepada pengusaha, itu tidak boleh. Ini kita harus hentikan, Pak. Nah, 3 hal itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi saya menghargai bahwa Pak Jokowi akhirnya memilih memberikan sinyal dan mendukung Pak Prabowo. Yang menurut saya akan mengoreksi 3 hal ini. Saya sendiri mendukung Pak Prabowo karena itu. Pak Prabowo akan menertibkan bahwa kita tidak boleh lagi bertengkar tentang narasi-narasi inti bangsa kita. Itu final dan sudah selesai. Yang kedua, presidensialisme harus tegak. Pemimpinnya adalah presiden. Yang lain nggak boleh bikin warung di mana-mana, nggak boleh. Ini adalah kekuasaan presiden. Yang ketiga adalah orang-orang dari manapun datangnya, siapapun yang utus, begitu dia dilantik untuk menjadi pejabat eksekutif itu harus loyal kepada presiden.